Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Fitra Ramdhani. NIM saya 23101910. Program studi saya bisnis digital, dan di video kali ini saya akan menyampaikan tugas saya tentang laporan visualisasi data. Baik teman-teman, laporan visualisasi datanya adalah laporan visualisasi data e-commerce yang berjudul e-commerce public dataset for behavioral analytics yang tersedia di Kaggle. Kaggle merupakan salah satu situs website teman-teman. Ini dia yang biasa digunakan oleh para orang-orang yang ingin memvisualisasikan data. Di sini sangat lengkap teman-teman. Teman-teman bisa cari apa saja di Kaggle ini. Dataset yang teman-teman mau semuanya tersedia di sini. Dan dataset yang saya pilih di sini adalah terkait tentang e-commerce. Ini dia teman-teman. Bisa dilihat di sini ya. Ini merupakan salah satu laporannya. Oke, lanjut ke tugas saya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami perilaku pengguna dalam proses pembelian, mengidentifikasi pola konversi, serta memberikan rekomendasi berbasis data. Metodologi penelitian yang saya lakukan adalah analisis menggunakan Python dengan pustaka Pandas, Seaborn, Matplotlib, serta menggunakan Excel. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi impor data, pembersihan data dari outlier dan duplikat, pengolahan waktu, serta visualisasi 5 grafik utama. Biasanya visualisasi data yang paling mudah untuk digunakan itu adalah menggunakan Excel, teman-teman. Biasanya orang-orang itu menggunakan Excel itu sangat mudah. Lanjut ke visualisasi dan analisis. Visualisasi yang pertama yaitu frekuensi jenis interaksi. Jenis bar yang saya pakai di sini adalah jenis bar chart, yang dimana hanya 3% dari 1 juta interaksi adalah pembelian dan sisanya adalah kunjungan. Jadi di sini yang paling tinggi adalah ini. Ini merupakan orang-orang yang sering berinteraksi tetapi tidak melakukan pembelian, hanya melakukan kunjungan saja ke dalam website e-commerce gitu. Yang kedua ada funnel konversi chart. Sebenarnya funnel konversi chart ini tuh bentuknya mengerucut dari bawah kan paling lebar, dari dia mengerucut ke atas. Tapi di sini nggak tahu kenapa dia warnanya jadi kayak gini ya teman-teman, jadi mungkin ada kesalahan sedikit. Jadi jenis grafik yang ini adalah chart funnel, di mana tingkat drop off tertinggi terjadi antara view dan chart, yang dimana dari 100.000 pengguna yang melihat produk, hanya 12.000 yang memasukkannya ke keranjang dan 3% yang membeli, yang merupakan 3% dari konversi akhir. Jadi teman-teman, dari 100.000 pengguna, hanya ini yang hanya 12.000 orang ini yang memasukkannya ke keranjang, dan yang membeli itu hanya ini sebanyak kurang lebih 3.000 orang, dan sisanya yang ini merupakan konversi yang terakhir adalah orang yang membeli. Begitu. Lanjut, yang keempat ada visualisasi yang keempat ada distribusi harga produk yang dibeli. Di sini grafiknya merupakan grafik jenis grafik histogram. Ini insight yang terdapat dalam grafik histogram ini merupakan sebagian besar barang yang dibeli harganya itu di bawah $100. Jadi teman-teman lihat, ini kurang dari $25 sampai $150, dan di tengah
perhatikan di sini kurang lebih 65 dolar. Jadi yang paling tinggi di sini grafiknya merupakan grafik dari orang-orang yang membeli barang yang kurang harganya dari 65 dolar gitu teman-teman. Orang-orang yang membeli barang di sini adalah orang-orang yang membeli barang di harga di bawah 100 dolar. Jadi di sini kurang lebih sekitar 65 dolar. Jadi segitulah orang-orang yang membeli barang di harga 100 dolar. Lanjut yang kelima ada visualisasi brand dengan penjualan tertinggi. Jadi di chart yang terakhir ini merupakan horizontal bar chart. Insight-nya merupakan 5 merek utama yang mendominasi penjualan. Interpretasinya merupakan konversi dapat meningkat dengan strategi kolaborasi atau promosi bersama merek terbuka ini. Jadi dari bar yang terakhir ini dapat kita lihat merupakan brand yang paling tinggi dibeli adalah brand B, yang dimana brand B ini memiliki tingkat pembelian yang sangat tinggi, kurang lebih 1002 lah. Jadi dapat disimpulkan bahwa visualisasi yang kelima ini brand dengan penjualan tertinggi adalah brand B. Baik, untuk kesimpulan dari tugas saya ini adalah hasil utama 1. Tingkat konversi dari pandangan ke pembelian itu sangat rendah. Yang kedua, motivasi pengguna meningkat pada hari kerja. Yang ketiga, produk murah mendominasi penjualan. Dan yang terakhir, beberapa merek selalu terlihat sebagai penopang. Saran saya untuk laporan visualisasi data ini adalah yang pertama, retarget konsumen yang hanya melihat produk. Yang kedua, fokuskan kampanye pemasaran Anda pada hari kerja. Dan yang terakhir, fokuskan promosi pada produk kelas menengah dengan merek unggulan. Jadi teman-teman, laporan visualisasi data ini itu dapat teman-teman lihat di link dataset yang telah saya sediakan di sini. Visualisasi data yang telah saya temukan dan telah saya kelola sehingga dapat menghasilkan tugas yang telah saya buat tadi. Jadi segitu saja teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena saya juga baru pertama menjelaskan hal yang beginian. Dari kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.